Assalamualaikum. Hello everyone. How are you? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Okay, so today we will discuss about making inferences. Now, in the previous week we have learned about prediction, kemudian previewing, dan last week juga kita sudah membahas mengenai scanning. Nah, hari ini kita tambahkan reading strategy yang akan kita pelajari, yaitu making inferences atau yang kita sebut dalam bahasa Indonesia sebagai kesimpulan atau dugaan. Ya. Okay, anyone knows what is making inference? Ada yang tahu apa itu making inference? Okay, let's check the definition of making inference. Nah, di sini disebutkan making inference is a conclusion that you make based on clues given in a text. Jadi katanya making inference itu adalah membuat kesimpulan berdasarkan clue yang ada di teks. Oke, di slide juga disebutkan a conclusion that you draw from text. It's an idea that you pull from a sentence or passage that isn't literally printed there. Jadi katanya kesimpulannya ini nih, inference-nya ini kita ambil berdasarkan clue-clue yang ada di teks, tapi kesimpulannya itu tersirat. Itu karena tadi kita menyimpulkannya dari clue-clue yang ada di teksnya tersebut. Tuh, jadi tidak tertulis kesimpulannya adalah atau inference-nya adalah bla bla bla, tidak seperti itu, tapi kita menyimpulkan sendiri karena ada clue-clue yang ada di dalam teks tersebut. Okay, making inference itu sama dengan a detective work of reading katanya. Kenapa a detective work of reading? Karena making inference itu seperti kita menjadi detektif ya. Jadi kita finding clues that help you make sense of what is being said. Jadi kenapa inference dikatakan sebagai a detective work of reading? Itu karena membuat kita taking the information and find the clue in the passage. Jadi kita cari clue yang ada di dalam teksnya. Itu kan seperti detektif yang mencari clue dalam dalam aktivitinya sehari-hari, misalnya dalam kasus-kasus kejahatan. Nah, itu seperti making inference. Oke, di sini disebutkan when you making inference, you are taking the information that you already know about the world and the places and the people in it and how they behave and what they look like and what they do. And you are applying that information to the text. Tuh ya, jadi maksudnya making inference itu tidak hanya mengambil clue-clue yang ada di teks saja, tapi kita juga taking the information that we already know. Jadi tidak hanya clue yang ada di teks, tapi kita juga memiliki background information atau background knowledge mengenai clue-clue tersebut. Okay. Let's see the next slide. Nah, katanya inferring ini is not guessing. Jadi, making inference atau membuat kesimpulan atau dugaan itu bukan tebak-tebakan. Jadi, anytime you make an inference, you have to be pulling it directly from the text. It cannot just be a wild guess out of nowhere. It comes from information that you've got on the text. Maksudnya adalah ketika kita membuat inference, itu kita harus mengambil clue-nya dari teksnya, bukan
tebakan yang nggak tahu dari mana gitu. Misalnya kita baca satu teks terus kita nebak aja, kayaknya ini mah bakalan kayak gini deh, tapi kita tidak tahu clue-nya apa saja yang ada di dalam teks tersebut. Nah, itu bukan inferring. Karena kalau inferring itu kita menyimpulkan dari clue yang ada di teks ya. Okay, so inference itu asalnya dari what does the text tell me. Jadi apa sih yang teksnya kasih tahu ke kita? Clue-clue apa yang ada di dalam teks itu ditambah dengan what I already know from the topic. Apa yang kita sudah tahu mengenai topik tersebut. Atau ini sering juga disebut sebagai skema atau background knowledge. Oke, jadi inference itu sama dengan what does the text tell me plus what I already know from the topic. Oke, kenapa kita harus melakukan inference? Karena strategi ini help us as a readers to create meaning and also to think beyond the text. Tuh, ya, selain to train our ability in reading. Okay, next, how do good readers make inferences? Nih, gimana caranya supaya kita sebagai pembaca yang baik dapat membuat inferences, kesimpulan yang baik juga. Itu kita bisa lihat dari word atau text clue ya, ini yang paling utama. Kemudian bisa lihat dari picture clue, di gambar. Kemudian define unknown words. Nah, ini kalau ada kata yang kita tidak ketahui artinya, maka bisa kita definisikan terlebih dahulu. Kemudian look for emotion or feelings. Nah, dilihat dalam teksnya itu menunjukkan feelings atau emotion. Kemudian use what they already know. Ini maksudnya tadi ya menggunakan background knowledge atau skema kita. And then look for explanation for events. Nah, kalau ada penjelasan tambahan itu bisa kita baca supaya kita bisa menyimpulkan lebih baik lagi. Dan yang terakhir, ask themselves questions. Jadi kita bertanya pada diri kita sendiri, apa yang terjadi dengan bacaan yang kita baca, atau apa maksud teks yang kita baca. Saya rasa di sini kurang satu poin lagi ya. Yang terakhir itu adalah practice. Jadi kalau kita tidak berlatih, maka strategi making inference kita juga akan tumpul. Jadi semakin sering berlatih, semakin sering terasah strategi making inference-nya, maka membuat kita dapat menyimpulkan lebih baik lagi. Gitu. Alright, di sini saya punya gambar kucing yang disilang, bukan silang ya, tanda terlarang. Okay, so from this picture, what can we infer? Apa sih yang bisa kita simpulkan dari gambar ini? Okay, first we know that it's a picture of Garfield. Garfield itu kucing ya. Kemudian di sana ada tanda atau gambar forbidden, terlarang. Kita dapat menyimpulkan bahwa kucing itu dilarang masuk. Tahu dari mana? Tahu dari clue-nya. Ada gambar kucing dan ada gambar forbidden nih. Terus tahu dari mana kalau itu maksudnya dilarang masuk? Karena kita mengetahui dan punya background knowledge tentang gambar forbidden ini ya. Biasanya kan gambar forbidden ini misalnya ditaruh di jalan raya, ada tulisan P, itu dilarang artinya. Nah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kucing ini nih, Garfield atau kucing ini itu dilarang masuk. Itu barusan kita sudah menyimpulkan berdasarkan clue yang ada di gambar, yaitu gambar Garfield dan gambar coretan merah ini, dan juga menggabungkan background knowledge kita. Karena kita tahu Garfield itu kucing,
Dan kita tahu coretan merah di sana itu artinya forbidden atau terlarang. Maka kita simpulkan dilarang, kucing dilarang masuk misalnya. Oke. Di sini ada a picture of a boy. Apa yang bisa kita simpulkan? Oke, di sana di gambar tersebut he has a plate of vegetables ya. Jadi banyak sekali sayur-sayuran nih di piringnya, ada brokoli, wortel, buncis, dan jagung. Kemudian that boy itu menunjukkan a scowl in his face. Menunjukkan muka yang bete, sebel, gak suka. Maka bisa kita simpulkan bahwa the boy doesn't like vegetables. Itu ya, kita sudah membuat inference terhadap gambar yang kita lihat ini. And then the next one. Ini ada the girls wants to buy chiki ya, to buy chips. But her mom is not going to allow it. Itu kesimpulannya atau inference-nya. Jadi ada seorang anak perempuan yang ingin membeli ciki, tapi sama ibunya tidak boleh. Kita tahu dari mana kalau sama ibunya tidak boleh, padahal ibunya nggak ngomong nih. Oke, kita bisa lihat dari gesture yang ditunjukkan ibunya ya, atau body language-nya. Itu tangannya ke atas, seperti bilang tidak. Kemudian muka si anak perempuan ini memelas seperti mama ingin beli ciki ini gitu. Terus ibunya bilang enggak, jangan. Nah, itu kita bisa simpulkan. Kenapa bisa kita simpulkan seperti itu? Karena pasti kita punya background knowledge yang sama ya. Pasti pernah misalnya pergi ke Borma atau ke Geriap bareng sama mama, terus pengen jajan sesuatu, itu pasti bilang dulu ke mama kan ya, misalnya pengen ini, pengen itu, terus kadang-kadang orang tua kita tidak mengizinkan untuk membeli. Nah, itu background knowledge kita. Kenapa kita bisa menyimpulkan gambar ini? Karena kita punya background knowledge terhadap gambar ini. Background knowledge-nya itu berdasarkan pengalaman kita. Okay, let's see the other examples of inference. Di sini ada teks. Teksnya itu Jill and Beth. Jill and Beth want to see a movie. They go to get a ticket. They buy a snack. They sit down and see the movie. They smile and laugh. When they go, Jill steps on a pink thing. It is sticky and will not get off. It is yuck, katanya. Okay, the question, the girls buy, apa sih yang dibeli oleh Jill and Beth? Kita lihat di sini, clue-nya adalah want to see a movie. They buy a snack. Karena kalau ke bioskop itu belinya pasti popcorn, maka jawabannya snacknya itu adalah popcorn. Tahu dari mana? Karena ada di clue nih, to see a movie and a snack. Dan juga kita punya background information, background knowledge, kalau pergi ke bioskop itu beli snacknya berupa popcorn. Jadi jawabannya popcorn. Kemudian the movie is bla 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 katanya. Mau filmnya gimana nih? Kita lihat di sini, they smile and laugh. Kalau senyum dan tertawa, berarti kan filmnya itu funny ya. Tuh, jadi kita tulis di sini funny. Tahu dari mana? Lagi-lagi di sini ada clue-nya, smile and laugh. Dan kita juga ada background knowledge, karena kalau menonton film yang komedi atau yang lucu, itu biasanya kita akan tersenyum atau tertawa. Itu background knowledge-nya based on experience. And then what did Jill step on? Katanya Jill itu nginjek apa sih? Kita lihat di sini, Jill steps on a pink thing.
It is sticky and will not get off. It is yuck. Nah, ini clue-nya warnanya pink, kemudian lengket dan gak mau copot. Ini kita pasti punya background knowledge ya, yang warnanya pink, kemudian lengket dan susah dicopotin itu adalah permen karet. Maka jawabannya di sini, she stepped on some gum. Oke, itu kita sudah membuat inference terhadap beberapa pertanyaan yang ada di teks ini. Okay, let's see the next one. One day, Liz was on her way to school. She looked at the sky. She got out her umbrella. She saw her friend Tina by a tree. Tina was crying. I don't have an umbrella, she said. Liz said, don't cry, Tina, katanya. And then she looked at her umbrella and said, I have an idea. Okay. What did Liz see in the sky? Nih, di sini Liz itu pulang dari sekolah, kemudian look at the sky, katanya. Kemudian she got out her umbrella. Setelah melihat langit, dia mengeluarkan payungnya. Yang berarti, apa yang dilihat Liz di langit? Itu adalah cloudy clouds ya, cloudy sky, cloudy rain, langit yang mendung. Kemudian Tina was bla bla bla. Nah, ini Tina gimana nih keadaannya? Di sini disebutkan Tina was crying. Kenapa menangis? Karena dia tidak punya umbrella. Berarti di sini karena sedang menangis dan bilang I don't have an umbrella, itu adalah sad ya, sikap yang sedih. Maka bisa kita tulis di sini sad. Kemudian what is Liz idea? Apa sih idenya Liz? Kita lihat di sini Liz itu bilang I have an idea after she look at her umbrella. Clue-nya dari mana nih? Clue-nya dari Tina tidak punya payung, kemudian Liz punya payung. Jadi apa idenya? Kurang lebih, she will share her umbrella with Tina. Kenapa kita bisa menyebutkan prediksi yang seperti itu? Kesimpulan yang seperti itu? Karena kita pun mengalaminya ya. Misalnya sedang berjalan dari sekolah nih, pulang sekolah hujan, atau pulang dari kampus hujan, mau ke depan kampus untuk naik angkot, kita sendiri, terus teman kita ternyata tidak bawa payung. Nah, kita suka menawarkan diri kan ya, ayo bareng sama aku ke depan. Nah, itu based on experience lagi-lagi ya, background knowledge-nya. Okay, last one. I went on a trip to the beach. I went in the water and saw pretty blue fish. I built a big castle in the sand and made a hole on the side for a door. I saw a little animal go inside. Maybe it wants to live there. The waves are coming up to the sandcastle now. Oh no, they are getting closer and closer. Oke, pertanyaannya, what animal went inside? Binatang apa sih katanya yang masuk ke dalam castle-nya? Karena kita tahu ini ada settingnya sedang di pantai, kemudian membangun castle di pasir, istana di pasir, itu kita tahu kalau di pasir sering ada kepiting ya, kepiting kecil. Nah, di sini ada clue-nya, I saw a little animal go inside. Kemudian ini clue lagi, big castle in the sand. Dan kita juga punya background knowledge kalau yang suka berjalan-jalan di pasir di pinggir pantai itu biasanya kepiting. Jadi jawabannya crab. At the beach, see bla bla bla. Oke, kita lihat di sini nih, clue-nya ada di sini. I went in the water. Masuk ke dalam air. Masuk ke dalam air itu sama dengan berenang. Dan yang terakhir,
What will happen to the sandcastle? Di sini clue-nya, the waves are coming up to the sandcastle now. Jadi ombaknya nih akan segera menuju ke istana pasirnya. Kita punya background knowledge kalau ada ombak menghampiri pasir, itu otomatis pasirnya akan terlebur dengan ombaknya ya. Maka kita bisa menjawab di sini, the waves will knock the sandcastle down. Gitu. Oke, it's quite easy ya. Karena kalau di making predictions itu tadi ada background knowledge yang kita punya atau skema atau apa yang kita ketahui, jadi membuat kita lebih mudah untuk making inference. Nah, making inference ini usually during reading, saat kita membaca, dan after reading. Jadi kegunaannya untuk apa? Untuk help us as a reader to create meaning and to think beyond the text. Okay, so I guess that's all for the material about making inference. If you have any questions, please post your questions on discussion forum ya, on our discussion forum. Okay, thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.